Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan SNI. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Khairun Nadir yang berasal dari Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, kelas 4 EN, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Permatasari STMKOM. Menjelaskan tentang K3 dan Standar Nasional Indonesia di PT Best Power Indonesia. Adapun aspek-aspek K3 dan SNI, yang pertama definisi, yang kedua konsep, dan yang ketiga contoh. Pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian K3 menurut keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian SNI. SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/per/9/2015. Fungsi dan tujuan K3 di PT Best Power Indonesia. Yang pertama, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program-program pengendalian bahaya. Ketiga, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun tujuan K3, yang pertama, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Ada 3 jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, 20% bahaya fisika. Yang kedua, 30% bahaya kimia. Dan yang ketiga, 50% bahaya proyek pekerjaan. Yang pertama, 20% jenis bahaya fisika. Bahaya ini akibat suhu temperatur udara yang tidak normal dan ada juga akibat kebisingan. Yang kedua, 30% jenis bahaya kimia. Bahaya ini diakibatkan oleh terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, 50% bahaya jenis proyek pekerjaan. Penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Adapun contoh K3 di PT Best Power Indonesia. Di sini saya menampilkan 20 contoh yang bisa dilihat. Fokus pelaksanaan K3. 1. Mencegah kecelakaan kerja, dan yang kedua, mencegah penyakit akibat kerja. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang K3 dan SNI. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.